Selamat datang kembali di channel Fakta Militer. Dalam upaya peningkatan kekuatan militer dan memanasnya hubungan dengan dua negara tetangga terdekat, membuat India memutuskan membeli 33 jet tempur dari Rusia. Penandatanganan pembelian alat utama sistem pertahanan atau alutsista tersebut dilakukan pada Kamis 2 Juli tahun 2020. Tak hanya membeli 33 jet tempur, Kementerian Pertahanan India juga melakukan upgrade atau peningkatan 59 pesawat lainnya. India menghabiskan biaya sebesar 2,4 miliar dolar AS atau setara dengan 34 triliun rupiah untuk urusan pembelian dan upgrade pesawat tempur ini. Pesawat tempur yang dibeli India dari Rusia adalah 21 unit tipe MiG-29 dan 12 unit tipe Su-30 MKI. Sedangkan yang di-upgrade adalah 59 unit pesawat tempur MiG-29 India. Jumlah ini merupakan penambahan skadron tempur yang signifikan bagi Angkatan Udara India. Beberapa sumber juga menyebutkan bahwa bukan hanya pesawat tempur yang akan dibeli India dari Rusia, akan tetapi juga pertahanan rudal anti pesawat yaitu S-400 Prometheus juga akan dibeli. Dan jika berita itu benar terrealisasi, maka sistem rudal S-400 akan memberikan bobot bagi pertahanan udara India yang sudah kuno. Sedangkan pesawat tempur tambahan akan meningkatkan kemampuan Angkatan Udara India. Seperti yang dikutip dari pikiranrakyat.com, Kementerian Pertahanan India dikabarkan juga telah menyetujui pengembangan sistem rudal yang dimiliki untuk 3 cabang militer yang ada. Tak hanya itu, India juga telah menambah amunisi yang diperlukan serta meningkatkan kemampuan kendaraan tempur infanteri untuk tentaranya. Pembelian serta peningkatan kemampuan ini diakui sebagai upaya untuk semakin memperkuat angkatan bersenjata dan melindungi perbatasan. Kesepakatan yang terjalin antara India dan Rusia ini dilakukan saat panggilan telepon antara Narendra Modi dan Presiden Rusia Vladimir Putin. Narendra Modi memberikan ucapan selamat kepada Vladimir Putin soal pemungutan suara nasional tentang reformasi konstitusi yang dapat memungkinkannya untuk memperpanjang kekuasaan di Rusia hingga tahun 2026. Lebih lanjut, langkah India dalam memborong jet tempur dari Rusia ini tidak terlepas dari ketegangan yang terjadi dengan Tiongkok belum lama ini. Pertempuran hebat terjadi antara militer India dan Tiongkok di perbatasan kedua negara di wilayah pegunungan Himalaya. Insiden yang terjadi tepatnya di Lembah Galwan 15 Juni itu setidaknya telah menewaskan 20 orang tentara India. Sementara Tiongkok hingga saat ini tidak menginformasikan jumlah korban dari pihaknya. Para pejabat India mengatakan perselisihan itu dimulai pada awal Mei ketika sejumlah besar tentara Tiongkok masuk jauh ke dalam wilayah yang dikuasai India di 3 tempat di wilayah Ladakh. Para pejabat dan diplomat militer India dan Tiongkok telah mengadakan beberapa pertemuan dan pembicaraan yang bertujuan untuk mencapai solusi. Tak hanya mempersiapkan diri menjaga perbatasan dari Tiongkok, hubungan India dengan tetangganya di barat yaitu Pakistan juga mencapai titik terendah. Hal ini setelah New Delhi mengubah status wilayah Kashmir yang disengketakan yang dikuasainya pada Agustus tahun lalu. Melansir dari situs BBC News Indonesia, pemerintah India mencabut status khusus Jammu dan Kashmir, satu-satunya negara bagian yang mayoritas penduduknya beragama Muslim, lewat keputusan presiden yang disampaikan di parlemen. Status khusus itu selama ini dijamin oleh konstitusi India yang tercantum dalam pasal 370. Pasal yang dianggap penting karena menjamin otonomi luas bagi negara bagian yang penduduknya sekitar 12 juta jiwa itu.
Seluruh wilayah Jammu dan Kashmir selama ini menjadi perebutan antara India dan Pakistan. Masing-masing negara mengklaim wilayah penuh, akan tetapi kedua negara itu hanya menguasai sebagian wilayah. Berdasarkan pasal 370, negara bagian Jammu dan Kashmir berhak mempunyai konstitusi sendiri, bendera sendiri, dan kebebasan mengurus semua hal, kecuali urusan luar negeri, pertahanan, dan komunikasi. Namun kekhususan itu akan segera berakhir begitu dekret ditandatangani Presiden, kata Menteri Dalam Negeri India Amit Shah ketika mengumumkan keputusan tersebut di parlemen. Dalam pencabutan tersebut, maka untuk pertama kalinya orang-orang dari luar negara bagian sekarang boleh membeli tanah, rumah, dan menetap di Kashmir yang akan mengubah demografi di sana. Pengumuman itu sontak ditentang keras oleh para politikus partai-partai oposisi yang hadir dalam sidang yang menyoraki Menteri Dalam Negeri. Penentangan juga disampaikan oleh mantan Menteri Besar Jammu dan Kashmir, Mehbooba Mufti, yang menyebut pencabutan status khusus sebagai penjajahan oleh India di wilayah tersebut. Hari ini merupakan hari yang paling kelam dalam kehidupan demokrasi India, katanya. Seraya menambahkan bahwa keputusan sepihak pemerintah adalah ilegal dan tidak konstitusional, tegas Mufti dalam keterangannya. Sementara itu, dalam wawancara dengan BBC, Mehbooba Mufti mengatakan keputusan itu dilatari perencanaan yang jahat. Mereka hanya ingin menduduki tanah kami dan ingin membuat negara bagian berpenduduk mayoritas Muslim ini seperti negara bagian lain, dan membuat kami menjadi minoritas dan mencabut wewenang kami secara total, katanya. Ketetapan khusus dalam pasal 370 Konstitusi India memberikan otonomi kepada Jammu dan Kashmir. Langkah itu melindungi ciri khas demografi wilayah. Pemerintah India di bawah komando BJP kini telah secara sepihak mencabut dispensasi khusus itu. Ketetapan lain yang terkait dengan pasal 370 memberikan hak istimewa kepada penduduk tetap termasuk tunjangan pekerjaan. Tetapi keistimewaan yang paling berarti adalah bahwa hanya mereka yang berhak membeli dan memiliki tanah di negara bagian itu. Ketentuan berlaku bagi seluruh wilayah Kashmir yang dikuasai India, termasuk Jammu dan Ladakh. Semua itu sekarang dipastikan akan berubah sehingga memicu ketakutan yang akan terjadinya perubahan demografi di lembah Kashmir. Ini merupakan perubahan paling besar terkait dengan status konstitusional Kashmir sejak tahun 1950-an. Karena wilayah Kashmir yang dikuasai India merupakan satu-satunya negara bagian yang berpenduduk mayoritas Muslim. Banyak warga Kashmir telah lama curiga bahwa kelompok-kelompok nasionalis Hindu mendorong umat Hindu untuk berpindah ke negara bagian Jammu dan Kashmir. Hal itu tidak dapat diterima oleh warga Kashmir mengingat hubungannya yang tidak mulus dengan pemerintah India. Sementara Pakistan yang juga mengklaim wilayah Kashmir mengecam pencabutan status khusus di sebagian wilayah Kashmir tersebut dan menyebutnya sebagai tindakan ilegal dan negara itu akan menempuh segala opsi yang mungkin sebagai tanggapannya. India melakukan tindakan yang berbahaya yang akan berdampak serius terhadap perdamaian dan stabilitas regional, kata Menteri Luar Negeri Pakistan Shah Mehmood Qureshi. Sementara itu, berbagai kelompok termasuk organisasi mahasiswa dan kemasyarakatan di Pakistan langsung menggelar protes di sejumlah kota, antara lain di Lahore. India dan Pakistan telah berperang 2 kali untuk menguasai wilayah Himalaya sejak Inggris memberi mereka kemerdekaan dari kekuasaan kolonial pada tahun 1947. Ribuan orang telah terbunuh sejak tahun 1989 ketika pemberontakan bersenjata meletus melawan pemerintah India. Nah, untuk kalian, terima kasih sudah menonton video ini dan tetaplah barbar. Salam fakta militer.